Halo sobat semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia ya. Kali ini saya mempunyai bahan bonsai bunut atau Ficus glauca yang berawal dari stek pucuk. Katakanlah stek pucuk, lalu setelah subur saya berikan gerak dasar dan saya tanam. Dengan konsep awal, saya ingin membuatnya menjadi bonsai cascade atau menggantung. Namun sebelumnya memang saya tanam dengan batang utama tegak terlebih dahulu, karena tujuannya agar lebih cepat besar. Karena alur makanan setahu saya berasal dari bawah ke atas, sehingga saya tanam tegak. Nanti akan saya reposisi menjadi cascade seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga pertumbuhannya lumayan subur. Jadi kawat-kawatnya sudah mulai tenggelam. Nanti saya akan lepas dulu kawat-kawatnya. Lalu saya coba bongkar medianya. Saya kurangi akarnya, lalu saya tanam kembali menjadi bonsai cascade seperti harapan saya semula. Saya coba lepaskan dulu kawat-kawatnya. Bahan bonsai bunut ini setahu saya sangat mudah diperoleh ya teman-teman, baik di daerah panas ataupun dingin dia tetap tumbuh. Kita sering melihatnya di selokan-selokan, di dinding selokan dia sering tumbuh. Biasanya untuk bunut ini daun mudanya berwarna coklat kemerah-merahan, seperti daun mangga bentuknya. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu bahan bonsai bunut dan ingin mencoba dari bahan yang mudah didapat, bahan bonsai bunut ini sepertinya cocok untuk kita belajar membentuk bonsai. Apalagi untuk bahan bonsai bunut relatif lebih mudah untuk ditanam ya teman-teman, lebih mudah hidup. Seperti bahan bonsai ini juga dapat dikatakan hasil stek dari pucuk. Dan pertumbuhannya relatif cepat ya teman-teman, jadi tidak terlalu lama untuk membentuknya. Juga jika kita ingin memperoleh karakter yang baik dari perakaran yang bagus, bahan bonsai bunut ini bisa diprogram perakaran dengan cukup mudah. Tentu saja dibanding dengan pohon-pohon yang lain. Ya, dapat dikatakan bahan bonsai bunut ini cocok untuk kita belajar membuat bonsai. Meskipun daunnya dapat dikatakan cukup besar, tetapi nantinya kalau perantingannya sudah rapat, tentu saja akan mengecil juga. Tidak selalu harus membuat bonsai berbentuk formal ya teman-teman. Biasanya memang golongan ficus atau jenis-jenis ficus dibuat dalam bentuk formal ataupun ukuran besar. Tapi kita dapat mencobanya membentuk gaya-gaya lain dan dengan ukuran yang katakanlah tidak besar atau kecil. Karena tentu saja kalau kita
membuat bonsai yang berukuran besar ataupun formal, prosesnya akan memakan waktu cukup lama. Jadi katakanlah kalau kita ingin sambil menunggu bonsai-bonsai kita yang formal, tentu saja kegiatan untuk membuat bonsai-bonsai bentuk lain ataupun dengan ukuran kecil akan sangat cocok untuk mengisi waktu kita. Ya tentu saja daripada kita menunggu bonsai-bonsai formal kita dengan ukuran yang besar jadi, tangan kita tentu saja akan gatal untuk mengutak-utiknya. Apalagi jika bahan bonsai kita dengan konsep formal dan besar itu cukup hanya sedikit ya teman-teman. Kecuali kalau bahan bonsai formal kita yang inginnya ukuran besar itu banyak. Tapi tentu saja karena proses yang lama itu kita membutuhkan waktu untuk mengutak-utik bahan bonsai yang lain, terutama yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Oke kawat-kawat sudah saya lepas semua. Lalu saya akan coba bongkar medianya. Di bagian tepi kita korek-korek dulu agar nanti lebih mudah untuk diangkat ya teman-teman. Ini akarnya sudah penuh. Kalau saya ini sudah penuh, nanti dapat kita lihat. Jadi memang meskipun untuk reposisi ataupun tidak, memang saatnya bahan bonsai ini untuk diganti media. Kita korek-korek dulu pinggirnya agar tidak terlalu banyak akar yang rusak kalau langsung kita tumpahkan. Bahan bonsai bunut ini cenderung tumbuh di tempat yang lembab ya teman-teman. Maka itu sebaiknya kita berikan media yang lembab tapi poros. Dan jangan lupa bonsai bunut ini lumayan suka air. Secara umum memang semua bonsai jangan sampai telat air ya teman-teman, tapi bonsai bunut ini sangat menyukai tempat yang lembab, itu setahu saya. Dilihat dari alam di mana tempat dia tumbuh, biasanya dia ada di tempat-tempat yang cenderung lembab seperti di dinding-dinding selokan. Meskipun dia di habitatnya kadang tidak memerlukan media yang cukup banyak, dia cepat tumbuh hanya menempel di sela-sela dinding. Maka itu setahu saya sering menggunakan media tanam campuran pasir ya teman-teman. Namun dengan media yang lain pun untuk bahan bonsai bunut ini masih mau tumbuh juga. Saya gunakan pasir agar lebih mudah untuk seperti saat ini untuk membongkar media, lebih mudah jika medianya kita lebih banyak campuran pasir. Saya kurangi sebagian besar medianya. Nanti akarnya juga akan saya potong untuk peremajaan. Saya kira-kira agar sesuai dengan pot yang baru nantinya. Saya tidak akan melakukan cuci akar atau menghabiskan medianya ya teman-teman, agar pohon ini lebih cepat adaptif
Meskipun kalau dia dihabiskan semua media dan dipotong akarnya, bonsai bunut ini cukup bandel dan bisa tetap hidup ya teman-teman. Tapi langkah baiknya media awalnya masih disisakan. Sudah sebagian besar medianya saya kurangi, lalu akan kita potong akar-akar yang di atas ini, lalu ke atas saya potong, lalu yang akar-akar yang lumayan banyak ini, yang panjang bawahnya saya potong dulu, saya kurangin. Yang penting bola-bola akar ataupun yang gumpalan akar di atas itu terutama masih utuh, maka tingkat kesehatannya akan tetap stabil. Nah, saya kira cukup untuk pengurangan media dan pemotongan akar. Tinggal nanti kita posisikan. Ini pot yang saya gunakan, ini saya menggunakan tempat sendok setahu saya ini, tapi saya kira cocok juga bentuknya untuk dijadikan tempat menanam pohon bonsai cascade. Nah, tinggal saya atur posisinya untuk menjadi sisi menggantung. Nah, seperti ini. Tinggal kita masukkan lagi media yang baru. Ini media yang digunakan biasanya saya gunakan pasir, campuran pasir dan tanah subur. Kita isi di sela-sela akar, kita penuhi ya teman-teman. Kita padatkan media barunya. Nah, kurang lebih seperti ini posisinya nanti. Ini saya sengaja share posisi sesuai konsep awal untuk menjadi bonsai cascade, karena saya pikir setelah saya tanam dengan batang utama tegak, pembesarannya sudah cukup dan tingkat kesuburan dan perakarannya sudah kuat untuk saya kembalikan ke konsep menggantung ya teman-teman. Karena di konsep menggantung ini saya hanya tinggal menunggu untuk perbanyakan anak cabang dan perantingannya, sambil menunggu pulihnya bekas-bekas kawat. Nah, posisinya kurang lebih seperti ini, bonsai bunut kayak cascade. Ini nanti sepertinya belum akan saya kawati, akan saya kurangi dulu cabang-cabang yang besarannya sudah cukup. Saya mulai press secara bertahap ya teman-teman.
kita potong dan kita perkirakan bagian yang ada mata tunasnya. Daun juga sedikit dikurangi, tidak apa-apa. Untuk sementara ini tidak akan saya kawati lagi ya teman-teman, belum saya perlukan pengawatan lagi. Semoga subur dan semakin banyak percabangan dan perantingannya nantinya. Ini kebetulan saya ada air dari cucian beras, bisa untuk lebih menyehatkan pohon bonsai yang baru saja kita ganti media tanam ini. Nah, ini bekas potongannya, pucuknya ini tidak saya buang ya teman-teman, akan saya stek lagi karena pohon bonsai ini juga awalnya berasal dari stek seperti ini. Nah, untuk sementara tampilan posisinya seperti ini. Mungkin tinggal menunggu penyuburan dan keluarnya anak cabang dan perantingan, dan kita tinggal sabar menunggu proses kerapatan rantingnya. Baik, terima kasih teman-teman. Bye bye.